warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Hari ini tanggal 23 Januari 2023 meresmikan kantor sekretariat bersama yang terletak di Jalan Mangunsarkoro nomor 1 Menteng, Jakarta. Anehnya, kendati sudah meresmikan sekretariat bersama, namun kedua partai ini belum menyepakati siapa capres dan cawapres yang akan diusung oleh kedua partai pada Pilpres tahun 2024 nanti. Jadi artinya ini baru kerjasama antar partai politik ya. Mungkin ini sementara ini masih berkaitan dengan pemenangan pada pemilu legislatif tahun 2024, belum menyentuh soal Pilpres. Prabowo dan Caimin itu sama sekali tidak menyebut soal siapa capres dan cawapres mereka ini. Jadi hari ini adalah salah satu bukti bahwa kerjasama kami solid, tekad kami solid, semangat kami tinggi, optimisme kami besar, kami akan maju ke rakyat membela kepentingan rakyat. Itu kata Prabowo. Prabowo menyebut bahwa pembentukan sekretariat ini, sekretariat bersama ini jadi awalan yang jelas. Ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang berkebangsaan. Sementara Caimin menyebut sekretariat bersama ini sebagai usaha saling percaya antara kedua partai. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi disusul partai-partai yang akan bergabung untuk Indonesia yang adil dan makmur. Jadi kalau dari pernyataan ini memang masih terbuka ya peluang mereka untuk mengutak-atik siapa yang jadi capres maupun cawapresnya. Tapi saya kira ini kalau lihat dari sisi posisi Gerindra mungkin yang paling masih terbuka peluang adalah mengotak-atik siapa yang akan jadi cawapresnya. Sebelum peresmian ini ya banyak yang menduga selain peresmian Sekber juga akan disertai pengumuman siapa capres dan cawapres yang akan mereka usung, karena kedua politisi ini juga memberikan sinyal-sinyal. Kedua politisi dari politisi dari kedua partai ini memberi sinyal-sinyal itu bahwa nanti akan ada perbincangan soal ini, akan soal membahas siapa yang capres dan menjadi cawapresnya. Dan saya kira ini wajar ya, karena dugaan semacam ini wajar karena sebagai partai koalisi Gerindra dan PKB ini sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Jadi kalau sudah 20% kan sebenarnya sudah bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Gerindra itu memiliki 78 kursi dan PKB 58 kursi. Jadi total jumlah kursi mereka ini ada 136 kursi di DPR. Ini sudah melampaui syarat 20% dari kursi di parlemen, karena total kan sekarang ini jumlah kursi di parlemen itu semuanya 575. Kalau 20%-nya itu jumlahnya 115. Ini udah jauh melampaui syarat presidensial threshold ya. Sebelum peresmian sekretaris bersama ini, politisi kedua partai kan juga sudah menyatakan akan ada pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dengan Caimin yang membahas soal pencapresan. Sejauh ini kedua belah pihak juga sudah dengan tegas menyatakan bahwa Prabowo dan Caimin adalah capres atau cawapres yang akan mereka usung. Gerindra ini kan bahkan sudah melangkah maju dengan meresmikan kantor pemenangan Presiden Gerindra ini di kawasan Selipi, Jakarta Barat pada tanggal 7 Januari lalu. Jadi ini sudah harga mati ya soal capres Prabowo ini. Sebaliknya, PKB melalui keputusan Istimewa Ulama yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Januari kemarin, itu juga sudah memutuskan Caimin itu sebagai capres dari PKB. Ini bahkan sudah diputuskan dari para kiai dan para nyai, ini artinya dari kiai dan para istrinya ini akan menjadi tim sukses dari Caimin. Ini jadi sebenarnya juga harga mati juga ya. Hanya saja kelihatannya untuk posisi ini PKB sedikit lebih lentur ya, dengan membuka peluang bahwa Caimin berpeluang juga menjadi sebagai cawapres. Jadi kalau sejak awal misalnya Pak Prabowo ngotot jadi capres, kemudian Caimin juga jadi capres ya, kan untuk apa bentuk koalisi? Sudah nggak akan ketemu. Jadi di sini sebenarnya yang punya posisi yang lebih lentur adalah Caimin. Ini berbeda sekali ya dengan tadi yang saya sebut, Gerindra sudah menjadikan Prabowo itu sebagai capres harga mati. Tarik ulur koalisi Gerindra PKB ini kan sebenarnya kalau kita amati
cukup alot ya sejak mereka menyepakati untuk berkoalisi pada 13 Agustus lalu gitu ya. Ketika itu Prabowo kan sudah menerima mandat dari Gerindra, dari pengurus Gerindra untuk menjadi capres pada Pilpres 2024. Mereka pada waktu itu membuat semacam nota kesepahaman bahwa dengan kerjasama tersebut itu Prabowo akan menjadi capres dan Caimin akan menjadi cawapresnya. Namun tiba-tiba saja kan kemudian muncul kabar bahwa Prabowo itu kemungkinan akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nama pasangan ini muncul itu di tengah-tengah kabar bahwa penolakan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo dan juga sikap Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu tetap ngotot mengusung ketua umumnya Erlangga Hartarto sebagai capres. Ini padahal kan P3 dan PAN itu partner Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu sudah menyodorkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Nah, ini juga kelihatannya dalam situasi semacam itu Ganjar dipastikan tidak akan dapat tiket dari PDIP dan juga dari KIB juga tidak akan dapat tiket. Makanya kemudian ada yang mau coba memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Nah, menanggapi rumor ini, kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Ganjar itu, pada waktu itu Caimin sudah mengancam akan membentuk koalisi sendiri. Saya bikin komposisi lain, itu ujar Caimin kepada wartawan. Tapi pada waktu itu dia tidak menjelaskan komposisi seperti apa yang dia maksud. Nah, sekarang ini Gerindra dan PKB kelihatannya memutuskan untuk lebih serius lagi bekerja sama dengan membentuk sekretariat bersama. Tapi sekali lagi tanpa menyinggung-nyinggung siapa capres dan cawapres yang akan mereka usung. Ini Pak Prabowo ketika ditanya soal ini, ketika akan meninggalkan meninggalkan sekber itu dia hanya mengacungkan jempol saja ya. Caimin sendiri memberi sinyal bahwa mereka itu akan memutuskan siapa yang akan diusung setelah PDIP itu mengumumkan capresnya. Serta tadi disampaikan menunggu partai-partai lain bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Sementara kan kita tahu sampai saat ini PDIP itu belum juga memutuskan siapa yang capres yang akan mereka usung. Kalau kita menyimak pidato Ibu Mega pada hari ulang tahun PDIP pada tanggal 10 Januari lalu, kita itu setidaknya baru akan dapat gambaran siapa capres yang akan diusung PDIP ya ini sampai bulan Juni ya saat berlangsung perayaan Hari Soekarno. Tapi kalau Anda sekali lagi lo simak dengan cermat pidato Ibu Megawati yang banyak sekali menyinggung-nyinggung soal kepemimpinan perempuan, bahkan kemudian juga meluncurkan kapal kesehatan yang diberi nama Laksamana Malahayati, seorang pahlawan perempuan dari Aceh. Ini kelihatannya adalah sinyal dari Ibu Mega untuk tetap ngotot atau memastikan lebih tepatnya begitu untuk mengusung Puan Maharani putrinya sebagai calon presiden dari PDIP. Sementara Istimewa Ulama PKB itu kan memberi batas waktu pencapresan, Caimin harus memutuskan pencapresan itu sampai bulan Maret. Ini tinggal berapa lagi ya, 1 atau 2 bulan lah paling lama ya. Nah, pertanyaan buat kita, mengapa Gerindra dan PKB belum sepakat siapa capres dan cawapres yang akan diusung? Hal itu saya kira kelihatannya karena Prabowo sendiri belum terlalu yakin dia akan berpasangan dengan Caimin. Benar bahwa koalisi Prabowo Gerindra merupakan representasi partai kebangsaan dan agamis seperti tadi disebutkan oleh Pak Prabowo. Dan Prabowo ini adalah representasi kebangsaan dan Caimin itu representasi agamis, khususnya itu dari kalangan Nahdliyin, NU. Jangan lupa ya, NU ini salah satu segmen pemilih yang sangat besar dan ini merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dan kemudian para pendukungnya ini sangat loyal ya terhadap para pimpinan. Tapi kan kita tahu ada situasi yang berubah sekarang di PB Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa tidak boleh membawa-bawa nama NU dalam pencapresan, ya tidak boleh ada capres dari NU gitu. Karena NU di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf menyatakan mereka akan menarik diri dari kiprahnya di politik praktis dan kembali ke khitohnya. Jadi walaupun Caimin ini merupakan representasi dari Nahdliyin, namun elektabilitas keduanya ini, ya, khususnya untuk Caimin itu tidak cukup tinggi dan bisa mengkompensasi kekurangan elektabilitas Pak Prabowo. Sebagai capres yang sudah berlaga sampai 3 kali dalam Pilpres, ini sekali sebagai cawapres berpasangan dengan Ibu Megawati dan 2 kali sebagai calon presiden,
yakni pada Pilpres 2014 dan 2019, elektabilitas Pak Prabowo ini kan sudah mentok ya, nggak mungkin dikapitalisasi lagi, naik itu nggak mungkin, maka kalau turun itu sangat mungkin. Maka dia perlu cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya. Sementara Caimin sampai sejauh ini, walaupun dia merupakan ketua PKB, ketua umum PKB dan representasi dari Nahdien, tapi elektabilitasnya juga tidak cukup meyakinkan. Dengan kalkulasi semacam itu, tampaknya ini sangat kecil ya peluang Caimin untuk diusung menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini pasangan dari koalisi PKB dengan Gerindra. Pasangan ini ya kemungkinan menurut saya, dugaan saya akan terpaksa berlanjut bila akhirnya PDIP itu memutuskan untuk mengusung calon presiden sendiri dan kemudian Anies Baswedan itu pada akhirnya itu dapat tiket pencapresan dari Nasdem, Demokrat dan juga bersama dengan PKS. Bagi Gerindra, apapun kalkulasinya itu ya, apakah menang Pilpres atau tidak, Prabowo itu harus menjadi capres. Kalau toh nantinya Pak Prabowo itu kembali untuk ketiga kalinya gagal jadi calon presiden, namun elektabilitas Partai Gerindra sebagai parpol itu tetap dapat dipertahankan. Ini yang kita sering sebut sebagai kotel efek ya. Karena memang pencapresan Pak Prabowo ini sangat besar sekali dampaknya terhadap kotel efek atau efek ekor jasnya terhadap elektabilitas dari Partai Gerindra. Saya tidak bisa membayangkan Gerindra bagaimana posisi Gerindra pada pemilu 2024 kalau Pak Prabowo tidak menjadi calon presiden. Jadi lepas menang atau kalah, jadi Pak Prabowo memang harus jadi calon presiden. Sangat sulit buat kita membayangkan Gerindra itu tetap bisa bertahan menjadi partai papan atas, menjadi partai 3 besar atau 4 besar, bahkan menjadi partai papan tengah bila Pak Prabowo tidak maju sebagai capres. Jadi bagi Gerindra pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden ini to be or not to be. Sementara bagi PKB, posisi Caimin ini sebenarnya seperti saya sebut sebelumnya ini jauh lebih lentur. Jadi cawapres itu saya kira tawaran tertinggi ya. Namun apa ya? Namun yang realistis mereka PKB saya kira harus tetap dalam kabinet bersama dengan capres cawapres yang akan memenangkan pemilu pada Pilpres pada tahun 2024. Bayangkan seandainya saja kemudian P3, maksud saya PKS, Demokrat, Nasdem itu memutuskan berkoalisi mengusung Anies dan kemudian ada kesepakatan misalnya yang seperti selalu disebut oleh Nasdem menggandeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ini juga berasal dari kalangan Nahdien, maka saya kira bagi PKB itu akan lebih menarik bila bergabung dengan koalisi ini ketimbang misalnya bertahan dengan Gerindra dan Prabowo. Sebaliknya, bila hubungan Jokowi dengan Ibu Megawati itu terus menegang seperti sekarang ini dan kemudian Ibu Megawati tetap menolak mengusung Ganjar dan memutuskan mengusung Puan Maharani sebagai capres atau cawapres, maka bagi Pak Prabowo saya kira jelas lebih menarik bila dia kemudian berkoalisi dengan PDIP dan berpasangan dengan Puan Maharani. Jadi ini semacam ya cinta lama bersemi kembali gitu. Karena itu kita bisa memahami mengapa Gerindra dan PKB kendati sudah membentuk sekretariat bersama, namun mereka itu sampai sekarang belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi capres-cawapresnya. Pasca sikap tegas dari Ibu Megawati yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode, ini kan membuat situasi politik sekarang ini menjadi cair dan koalisi partai pendukung pemerintah itu mulai melakukan kalkulasi ulang dengan siapa mereka akan berkoalisi. Jadi jangan terlalu kaget kalau terlalu banyak manuver-manuver yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan yang akan datang. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.